Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara M. Jakarya dari kelas 1A Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan materi pembelajaran fikih muamalah. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu harta, hak, dan milik akad. Yang pertama, pengertian hak dan milik akad. Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haq, yang secara etimologis mempunyai beberapa pengertian yang berbeda. Di antaranya berarti milik, ketetapan, dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan bagian dan kebenaran. Contoh al-haq dikaitkan dengan ketetapan dan kepastian dapat dalam surat Yasin ayat 7. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena tidak beriman. Selanjutnya, al-milik. Kata milik berasal dari bahasa Arab al-milik, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milik juga berarti sesuatu yang dimiliki. Milik juga berarti hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali adanya kalangan syara. Dan yang selanjutnya yaitu akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-akad, yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan mufakat. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan petalian ijab, pernyataan melakukan ikatan, dan kabul, pernyataan menerima ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu jual beli dan hiyar. Yang pertama, jual beli. Al-bai'a adalah menjual, menukar sesuatu yang lain. Kata bai dalam bahasa Arab sering diartikan yang berlawanan, yakni asyira. Beli dengan demikian, maka kata bai berarti jual sekaligus beli. Menurut mazhab Hanafi memiliki arti saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu riba, gharar, dan maisir. Yang pertama, pengertian riba. Secara etimologi, riba berarti aziyadah, artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi. Selanjutnya bagian kedua, yaitu hiyar. Hiyar pilihan dalam fikih berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Jadi khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli dengan syarat-syarat tertentu atau catatan-catatan atau dikarenakan hal lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu riba, gharar, dan maisir. Yang pertama, pengertian riba. Secara etimologi, riba berarti aziyadah, artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi. Pengertian gharar. Menurut Imam Syafi'i, gharar adalah apa-apa akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Pengertian maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu mudharabah. Pengertian mudharabah.
Definisi menurut fikih mudharabah atau disebut juga muqarudah berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal atau sahibul mal menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang. Mudarib. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu musyarakah. Pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad antara dua belah pihak modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu. Akad ini biasanya pada usaha atau proyek yang sebagainya dibiayai oleh lembaga keuangan, sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah atau pelanggan. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya. Keahlian dengan kesepakatan, keuntungan, dan resiko menjadi tanggung jawab bersama sesuai kesepakatan. Materi keenam yaitu murabaha. Murabaha adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu musyarakah. Pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad antara dua belah pihak modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu. Akad ini biasanya pada usaha atau proyek yang sebagainya dibiayai oleh lembaga keuangan, sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah atau pelanggan. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya. Keahlian dengan kesepakatan, keuntungan, dan resiko menjadi tanggung jawab bersama sesuai kesepakatan. Materi keenam yaitu murabaha. Murabaha adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketujuh, yaitu wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Pengertian sedekah. Secara etimologi kata sedekah berasal dari bahasa Arab as-sadaqah. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunahkan. Sedangkan secara terminologi, sedekah adalah pemberian sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian hibah. Hibah adalah pemberian dari seseorang dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas yang ada sesama hidupnya kepada orang lain. Jika di dalamnya disyaratkan pengganti yang jelas, maka ia dinamakan jual beli. Pengertian hadiah. Hadiah berasal dari kata hadi, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha, dal, dan ya. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan, pemberi petunjuk. Pengertian hadiah. Hadiah berasal dari kata hadi, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha, dal, dan ya. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan, pemberi petunjuk. Pengertian wakaf. Secara etimologi, wakaf adalah al-habs atau menahan, sedangkan penulis menjabarkan secara terminologi yaitu tahbisul as wa tahbilul manfaah, menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya. Selanjutnya materi ke-8 yaitu bank, riba, dan rente. Pengertian bank. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Materi ke-9 yaitu asuransi. Asuransi merupakan suatu keperluan dasar manusia. Ketika terjadi suatu musibah, maka manusia memerlukan asuransi untuk mengatasinya. Materi ke-10 arya dan hiwala. Arya adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan kepada pemilik. Materi ke-11 yaitu ran atau gadai. Pengertian ran. Menurut bahasa, gadai atau ran berarti al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa ran adalah terkurung atau terjadi. Materi ke-12 ijarah. Menurut Syahid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
Materi ke-13, wakalah dan kafalah. Secara etimologis, wakalah adalah penjagaan, jaminan, tanggungan, pemberian kuasa